peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang baru saja disahkan pada akhir tahun 2022 ini digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 6 orang penggugat. Apa yang menjadi alasan ke-6 orang penggugat tersebut menggugat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini? Tentunya yang menjadi alasan utama digugatnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Tahun 2022 ini adalah dikarenakan pemerintah yang seharusnya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dan apa yang menjadi permasalahannya sehingga undang-undang tersebut harus diperbaiki oleh pemerintah. Maka dari itu kami akan membahas mengenai peraturan undang-undang sekaligus akan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dalam Omnibus Law yang memiliki 11 klaster, meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, penggadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, penggunaan sanksi, kemudahan pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, serta investasi dan proyek pemerintahan kawasan ekonomi. Cipta Kerja yang mengenai ketenagakerjaan, undang-undang yang baru saja disahkan pada tanggal 20 November 2022 mengatur tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 81 yang meliputi upah, kontrak kerja, pelatihan, pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja. Dapat poin-poin kontroversial yang tercantum dalam Perpu Cipta Kerja yang disahkan pada 20 Desember 2022, diantaranya adalah potongan upah untuk karyawan yang terkena PHK dan juga pasal mengenai outsourcing, di mana pasal yang mengenai potongan upah untuk karyawan yang terkena PHK menjadi 9 kali upah, di mana sebelumnya diatur dalam undang-undang sebelumnya upah yang diberikan seharusnya 12 kali upah. Berarti secara tidak langsung karyawan atau buruh mendapatkan kerugian sebesar 4 kali upah yang tidak diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, mengenai pasal outsourcing. Outsourcing sendiri diatur dalam Perpu Cipta Kerja pasal 81 poin 19 sampai dengan poin 21. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan jenis pekerjaan apa saja yang bisa menggunakan tenaga outsourcing. Dengan demikian, jika semua jenis pekerjaan menggunakan tenaga outsourcing, yang dirugikan adalah buruh dan pekerja lokal. Dari pernyataan sebelumnya, mengapa Perpu tersebut harus dikeluarkan? Sedangkan banyak pasal-pasal yang kontroversial. Jadi, menurut Presiden Jokowi, ada beberapa alasan yang mendasari dikeluarkannya Perpu tersebut. Pertama, adanya ketidakpastian ekonomi global. Kedua, kondisi geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, kebutuhan investasi. Selain itu, dengan adanya Perpu Cipta Kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan juga tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan juga krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Dan itulah beberapa alasan mengapa Perpu tersebut harus dikeluarkan.
walaupun ada beberapa pasal-pasal yang kontroversial. Terima kasih.